Nah, untuk itu sebelum kita masuk di dalam penyembahan, di dalam pujian, maka saya ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ya sebagai trilogi daripada Yohanes pasalnya yang ke-20 dari ayatnya yang ke 19 sampai dengan ayat yang ke-23, tetapi hari ini kita akan membaca ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-23 saja saudara ya. Seperti biasa ada hubungan dari satu malam ke malam yang lain, dan kita melihat sebagai trilogi terakhir daripada ayat 20 atau 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Tuhan memberikan saya Yohanes 20, dan hari ini spesial rasanya karena kita masuk ke ayat yang ke-20, 2020, dan kita hidup di tahun 2020 ya. Anda mau mengatakan ada hubungan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidak sengaja, selalu Dia melakukan sesuai dengan rencananya. Saya akan bacakan buat saudara. Di sini tertulis, dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus, sekali lagi damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maksudnya apa saudara? Bahwa saya dan Anda di ruangan ini tentunya hidup di dalam pengaruh kuasa Tuhan. Dan tidak akan pernah mungkin terjadi orang yang menjadi pengikut Kristus, betul-betul ada di dalam Kristus, dia tidak memiliki kuasa itu. Tidak mungkin. Kenapa demikian? Karena dia adalah panglima, dia adalah pemimpin, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, sama seperti Didimus atau Thomas yang menyatakan Tuhanku dan Allahku, my Lord, my God. Dan saya yakin dan percaya sebagai pemegang otoritas tertinggi, maka dia mencurahkan dan dia memberikan rohnya kepada saya dan Anda, sama seperti dia memberikan rohnya kepada murid-murid, bahkan mengembusi murid-murid dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-22 katakan, dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi betapa berkuasanya juga murid-murid, sudah. Dan hari ini di tengah-tengah ketidakpastian, keraguan-raguan, saya mau berkata berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa betapa berkuasanya juga pengikut-pengikut Kristus dimulai dari murid-murid. Betul ya saudara? Dan dia bukan hanya memberikan itu kepada murid, dia mau juga supaya murid-murid itu menerjemahkan rencana dan kerinduannya untuk boleh mendapatkan dan itu adalah tujuan utama daripada Kristus, mengembusi murid-murid dengan Roh Kudus. Nah, sebelum itu kita bahas dulu bagaimana pengertian daripada ayat ini, saudara ya. Dan kalau kita melihat kenapa dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, maka ini menjadi alasan juga bagi saya dan Anda kenapa sampai hari ini kita juga bisa bertahan di dalam Kristus. Ya. Kenapa? Karena murid-murid juga menanti-nantikan Yesus, menanti-nantikan kuasa atau kerjanya daripada Tuhan. Mereka dalam keadaan hopeless, dalam keadaan tidak memiliki pengharapan karena mereka sudah ditinggalkan oleh pemimpin mereka. Tetapi Yesus tahu kebutuhan daripada murid-murid. Dia tidak memberikan makanan pada saat itu. Amin, saudara. Dia tidak memberikan ikan pada saat itu. Dia tidak memberikan perintah-perintah yang lain. Tidak. Tetapi dia masuk di dalam kebutuhan murid-murid, kerinduan murid-murid, yaitu soal ketakutan, soal kekhawatiran, dan dia masuk di situ sebagai jawaban atas ketakutan dan kekhawatiran murid-murid. Bisa dilihat di situ ya. Alkitab katakan murid-murid Yesus di suatu tempat berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ayat itu menerangkan seperti itu, dan orang kalau hidup dalam ketakutan seperti itu pasti juga memiliki perasaan yang mendua, begitu saudara. Dan kalau perlu, yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri. Dan Anda bisa melihat bagaimana murid-murid kocar-kacir pada saat
Yesus itu disalibkan. Pada saat Yesus ditangkap saja sudah terjadi kekocar-kaciran itu. Bahkan ketika dia ditangkap, Petrus bahkan menyangkal 3 kali. Betapa iman mereka kocar-kacir. Dan sama seperti kita hari ini, mungkin iman kita juga kocar-kacir. Tapi saya mau katakan buat Anda bahwa Thomas itu menjadi pelajaran bagi kita. Lebih baik kita bersuara keras tentang tentang doubting kita atau tentang keraguan kita daripada kita menjadi orang-orang yang disbelieve, yang tidak percaya tetapi dalam kesunyian. Saudara pilih mana? Walaupun kita bisa melihat bahwa dua-duanya sebagai orang percaya, kita bilang, oh kita tidak memilih itu. Tetapi bagi saya, lebih baik kita memilih rasanya ragu, tetapi menyatakan itu dengan suara keras. Ya mungkin hari-hari ini kita kan juga seperti itu. Kita bisa berbohong kepada Tuhan dan kepada diri kita sendiri, bahkan kepada keluarga. Pasti ada keraguan. Pasti ada. Kita berkata kepada istri, aduh sampai kapan ini berakhir? Kita bertanya seperti itu. Betul ya saudara? Atau kita bilang di dalam hati, aduh Tuhan, rasanya kalau 3 hari lagi, 1 minggu lagi masih seperti ini. Aduh bagaimana dengan hidupku? Kita ada dalam keraguan. Betul. Tapi menurut saya itu jauh lebih baik daripada kita tidak bersuara tapi dalam ketidakpercayaan. Halo. Lebih baik kita berkata dengan suara keras tetapi dalam keraguan. Dan Thomas itu mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ada banyak orang yang sering kali diam tapi dia tidak percaya, saudara. Ya. Ketidakpercayaan beda dengan keraguan. Orang ragu dia sedang memikirkan, dia ingin mendapatkan satu kebenaran, ingin melihat kebenaran itu nyata. Tapi kalau orang yang sudah tidak percaya, dia tidak percaya. Walaupun didatangi dengan apapun, dengan peristiwa apapun, dia bilang, oh, karena dia merasa dia adalah ilmuwan, dia merasa dia ahli mungkin Alkitab, dia merasa bahwa dia sekolah tinggi mungkin, atau dia merasa dia punya harta yang banyak, dia merasa dia orang populer, saudara. Dan dia tidak berkata apa-apa, tapi jauh di dalam hatinya dia tidak percaya. Dan saya mau katakan buat saudara, bahwa orang yang tidak percaya, Yesus katakan adalah orang yang berdosa. Kalau kita tidak percaya kepada Kristus, kita ada dosa di situ. Kenapa demikian? Kita tidak percaya kepada Tuhan. Ini yang saya baca dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, untuk melengkapi itu semua, kita bisa melihat ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, saudara, coba Anda lihat sekali lagi, ayat yang ke-20 katakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka melihat Tuhan. Kenapa demikian? Karena mereka melihat bukan luka di situ, tetapi bekas luka. Kenapa? Anda ingat khotbah saya tentang transform? Dia berubah bentuk. Oleh sebab itu ketika Maria Magdalena ingin menyentuhnya, dia bilang, don't touch me. Karena saya belum pergi ke rumah Bapa. Dan ini adalah hal yang sama atau hari yang sama. Pernah dengar khotbah saya juga kemarin, ya, bahwa Yesus itu adalah Yesus yang tidak menunda-nunda, ya. Di hari yang sama, in the same day, at the same day, sama. Dia tidak menunggu sampai 4 hari, 1 minggu untuk memperbaiki lukanya. No, oleh sebab itu Alkitab katakan, begitu mereka berhadapan dengan Yesus, mereka tahu bahwa, loh kan dia sudah mati. Dan yang kedua, dia lihat Yesus berkata-kata, dan yang ketiga kita bisa melihat dia menunjukkan lukanya. Dan lukanya itu bukan sekedar luka, tetapi luka yang sudah sembuh. Amin, saudara. Jadi hari-hari kita boleh berkata juga kepada diri sendiri dan kepada orang lain, ya. Mungkin kita terluka dengan peristiwa ini, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan itu. Dan akhirnya luka itu bukan luka selamanya, tetapi luka yang sudah sembuh. Amin, saudara. Kalau kita melihat juga COVID-19, saya baru membaca tadi dan kemarin, ya, ada kabar sukacita, ya, bahwa yang sembuh itu melebihi daripada yang sakit. Ada 631 data kemarin atau hari ini, saya baca 631 orang yang sembuh. Berarti peluangnya itu besar. Dan bahkan dikatakan orang yang sembuh, saudara nggak usah khawatir, jangan pernah takut lagi bergaul karena penyakit itu tidak datang lagi. Artinya dia sembuh secara total. Maksudnya apa? Sama seperti Yesus. Kita melihat kalau Tuhan sudah menyembuhkan kita, dia tidak menyembuhkan setengah-setengah, sudah. Kesembuhan dari kepahitan, amin, saudara. Kesembuhan dari rasa sakit hati, kesembuhan dari penyakit, kesembuhan dari apapun. Kalau iblis menawarkannya setengah-setengah.
Bahkan kalau dia menawarkan kesembuhan, gantinya mungkin seringkali adalah nyawa kita sendiri yang dipersembahkan. Tapi Yesus tidak. Dia memberikan keselamatan secara gratis, betul? Dia memberikan hidupnya, nyawanya, tubuh, jiwanya kepada saya dan Anda, bahkan darahnya, saudara. Dia berikan tercurah di atas Gunung Golgota. Jadi yang pertama, kalau kita bisa melihat dari cerita ini, hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah Jesus identified himself with his Father, by whose authority he did his work. Dalam bahasa Indonesia artinya begini, saudara, bahwa Yesus mengidentifikasi dirinya. Artinya dia memperkenalkan, dia mempersamakan. Ya, Alkitab katakan di dalam kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-21, Alkitab katakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Hal yang pertama dia katakan di ayat yang ke-19, damai sejahtera bagi kamu. Tapi hal yang kedua, ayat yang ke-21 dia katakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu plus sama seperti Bapa mengutus aku. Betul ya, saudara? Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Hal yang pertama, dia mengidentifikasi, memperkenalkan, mempersamakan. Anda baca kamus itu, identify. Jadi dia memperkenalkan kepada murid-murid sama seperti Bapa yang mengutus aku juga mengutus engkau. Jadi hal yang pertama, dari kebangkitan Yesus, dari Paskah ini kita bisa melihat bahwa saya dan Anda mengenal otoritas yang Yesus miliki dari Bapanya di surga. Jadi sama seperti Bapa memberikan itu kepada aku dan aku memberikan kuasa itu kepadamu. Amin, saudara. Oleh sebab itu di awal saya bilang bahwa saya dan Anda sebagai pengikut Kristus mestinya juga saya juga harus belajar kita memiliki kuasa itu. Kuasa apa? Kuasa untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ya tidak harus kuasa untuk ber-KKR gitu loh. Tidak. Kecuali kalau memang Tuhan suruh banget gitu ya, melalui suaranya. Tapi hal yang pertama daripada kita berdebat, lebih baik kita katakan kuasa itu ada padaku untuk menenangkan keluargaku. Itu aja dulu. Untuk menenangkan diriku, untuk membawa keluargaku keluar dari rasa takut itu, keluar dari rasa khawatir itu, keluar dari persoalan-persoalan hidup yang mungkin menggerogoti kita sehingga kita berkata, sampai kapan ini selesai? Dan kita sebagai kepala rumah tangga, atau mungkin sebagai ibu rumah tangga, atau mungkin sebagai orang tua, atau mungkin anak-anak yang menenangkan hati-hati orang tuanya, yang mungkin sudah uzur, sudah tua, engkau mengatakan, tenang, ada waktunya, ada kuasa Tuhan yang mampu menolong kita. That's the meaning. Itu yang pertama, mengidentifikasi. Saya mau tanya buat saudara, apakah saya dan Anda sudah juga mengidentifikasi diri kita? Kira-kira ada kuasa apa di dalam hidup kita? Ya, bukan kuasa-kuasa kegelapan. Amin, saudara. Bukan kuasa-kuasa yang ngawur, tapi kuasa-kuasa yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Saya yakin dan percaya bahwa Yesus itu tidak akan pernah, Tuhan tidak akan pernah terkalahkan dengan virus. Virus apa sih? Ya, dia bisa kuasai dunia kok dengan mudah. Dia yang menciptakan dunia. Dia yang mengisi dunia ini dengan kebaikan-kebaikannya. Masakan dia tidak bisa mengalahkan segala bentuk kuasa yang ada di muka bumi? Karena dia menciptakan dunia kan juga dengan kuasanya, saudara. Hanya dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya maka terciptalah. Apalagi hanya cuma menghancurkan COVID-19 dengan kuasanya yang hebat. Oleh sebab itu, identifikasi dulu dirimu. Kenali dulu dirimu. Kira-kira nih aku ada dalam otoritas apa? Kalau Anda mengenali dirimu dengan memiliki, ternyata ada kuasa Tuhan dalam hidupku, maka hidup akan berjalan terus. Amin. Dan hal yang kedua yang saya mau bagikan buat Anda, Jesus passed the job to them of spreading the gospel of salvation around the world. Ketika dia berkata begini, di ayat yang ke-21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi dia melanjutkan, dia menyerahkan, dia memberikan, saudara, pekerjaan itu buat murid-murid.
Pekerjaan itu buat saya dan Anda untuk apa? Of spreading the gospel. Jadi menyebarkan itu Injil. Saya mau katakan kita sudah tidak hidup lagi di perjanjian lama, walaupun kita percaya dengan perjanjian lama. Amin, saudara. Tapi hari ini Yesus mengatakan kepada kita, spread the gospel of salvation. Perjanjian lama menubuatkan tentang the salvation. Dan ketika Yesus datang, Yesus katakan, now spread the word. Spread the gospel around the world. Around the world artinya saya tidak harus untuk pergi ke Amerika Serikat, saya tidak harus pergi ke Iran. Kalaupun ada kesempatan itu, puji Tuhan, itu semua karena Tuhan yang mengutus kita. Tapi around the world means that our word. Apa dunia Anda? Dunia pekerjaan, dunia pergaulan. Di situ aja dulu kita spreading. Kita sebarkan itu Injil. Bahkan saya bisa membaca di dalam berita-berita bahwa di Amerika Serikat itu kurang lebih hampir seperempat sekarang, bahwa ada banyak orang yang dulunya tidak mengenal Bible sama sekali, mereka sekarang belajar tentang Injil itu. Wow, itu luar biasa. Saya dalam khotbah yang pertama, di dalam hari-hari yang pertama, One Word Worship, saya katakan buat Anda begini, bahwa pekerjaan ini semua diizinkan Tuhan untuk menguntungkan Tuhan. Amin, saudara. Dia sebagai pemilik pekerjaan, masa dia tidak mendapatkan untung sama sekali? Masa kan harus kita juga untung betul, terus kita untung. Tapi bagaimana dengan keuntungan Bapa? Atau bagaimana dengan di pihak Bapa? Masa kita tidak memberikan apa-apa buat Bapa? Dan saudara tahu apa persembahan yang terbaik, tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai ibadah yang terbaik. Tapi saya mau katakan juga buat saudara, ketika kita memberikan jiwa-jiwa kepada Tuhan, wow, itu adalah persembahan yang terbaik. Dia haus, ya. Ketika dia katakan I'm thirsty, ketika dia katakan dia haus waktu dia tersalib, itu juga berarti dia haus akan jiwa-jiwa. Buat apa dia mati? Dia mati buat saya dan Anda. Dan bagaimana dengan yang lain? Apakah saya dan Anda tega kalau kita ada sebagai pengikut Kristus untuk melihat mereka tidak terselamatkan? Dan dari mana kita bisa tahu? Dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari rumah tangga kita, dari orang-orang yang bergaul dengan kita. Setidak-tidaknya kita sebarkan Injil itu. Ya, kalaupun mereka tidak mendengar, yang penting saya dan Anda sudah menyebarkan itu. Dan biar Tuhan yang menuainya. Amin, saudara. Biar Tuhan yang melakukan the rest. The rest artinya untuk meredakan hati-hati yang tidak percaya. Untuk menaklukkan hati-hati yang tidak percaya. Itu adalah urusan Tuhan. Tapi pekerjaan kita adalah selalu menyebarkan berita-berita baik. Amin, saudara. Tanpa harus ikut sekolah-sekolah Alkitab, teologi. Tapi kalau memang Anda diizinkan, bersekolah, berteologialah. Tetapi kalau Anda tidak punya apa-apa, bukan dengan tidak bersekolah teologi terus kita tidak mampu menyebarkan Injil, tapi dengan tindakan baik kita, dengan kehidupan kita sehari-hari, kita sedang menyebarkan Injil itu around the world. Around the world artinya apa? Artinya dunia kita, ya. Kalau sampai ke ujung bumi pun, haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau Anda bilang, kok saya tidak bisa pergi ke luar negeri atau ke daerah-daerah, pastikan bahwa duniamu itu Anda juga sudah sebarkan. Amin. So your word affected by your action, by your words. Jadi semuanya terinfeksi dengan apa? Bukan dengan COVID-19, tapi dengan berita yang benar daripada Injil itu. Ini maksudnya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan yang berikut di situ dikatakan, saudara, saya dan Anda juga harus tahu bahwa your authority comes from God. Jadi otoritas kita, semakin kita dipakai oleh Tuhan, kita juga harus ingat bahwa otoritas itu datangnya dari Tuhan. Amin. Jadi tidak ada lagi ada orang yang bilang, oh saya bisa sembuhkan ini, saya bisa lakukan ini. No. Kalau saya mendapatkan kuasa itu, siapa kita? Kita hanya debu, saudara. Itu hanya karena the spirit, the authority itu come from above, from God. Jadi Yesus juga tidak
Alkitab juga katakan walaupun dia setara, tetapi dia tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia rela sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk saya dan Anda. Dan rasanya kita juga harus bekerja seperti itu. Kadang-kadang kan kita begitu angkuh, kita sudah dipakai oleh Tuhan ya. Untuk duduk menunggu setengah jam, 1 jam untuk jadwal kita aja kita tidak mau. Dan hari ini akhirnya kita duduk di rumah. Halo, bukan duduk lagi, didudukan. Saya harus akui, saya didudukan di rumah. Saya nggak bisa bikin apa-apa, ya akhirnya begini, Saudara. Saya lakukan ini, Tuhan bilang begini buat saya, ini kata-kata saya, duduk lo di rumah. Dan saya rasa juga, dan kita harus akui sebagai hamba-hamba Tuhan, banyaklah kita punya salah. Ya, kadang-kadang menyepelekan, kadang-kadang menganggap, aku harus dapat priority dong. Aku harus diundang, kalau dia nggak undang, aku nggak akan datang. Sekarang benar-benar undangannya tertutup, ditutup. Bahkan saya mau katakan buat Anda, panggung-panggung ibadah tertutup. Dan rasanya orang yang harus bertobat adalah saya, hamba Tuhan. Ya, baru kita melihat jemaat yang lain. Kita adalah contoh. Dan saya tidak menganggap bahwa ini adalah hukuman. Saya menganggap inilah bukti kasih Tuhan. Anda lihat begitu banyak ya ibadah-ibadah ditutup. Ada orang yang memaksakan diri, Anda lihat mati. Ya, mati sudah. Tuhan bilang, ya kan? Dia bilang jangan melihat ke belakang, ya. Siapa yang jadi tiang garam? Istri Lot, ya. Padahal itu masih saudara gitu ya. Masih berhubungan dengan Abraham. He didn't care, tiang garam, ya. Lihat, Anda bisa lihat di Afrika ya, berapa puluh orang itu terinfeksi dan beberapa dari mereka itu meninggal. Kemarin di Amerika juga seperti itu. Bahkan harus dikejar-kejar oleh pemerintah untuk tutup ibadah. Dan di Indonesia juga demikian, terinfeksi, ya. Tapi saya mau katakan buat Anda, di samping itu semua kita bisa melihat bahwa otoritas itu datangnya dari Tuhan. Anda mau tahu COVID-19 otoritasnya dari mana? Atas izin Tuhan. Kan begitu. Dia tidak akan bisa bekerja, Saudara. Kalau Tuhan menghalanginya, siapa yang bisa menghalangi? Betul. Siapa yang bisa menghalangi kuasa Tuhan? Nggak ada. Nggak ada. Dan kemarin saya baru baca ya. Tadi saya baru baca bahwa pemerintah Cina mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi mereka itu minus 6%. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Negeri Cina sebagai negara nomor 2 di dunia dalam ekonomi, pertumbuhannya 2020 akan mencapai minus 6%. Anda tahu dunia berapa persen? Bank Dunia katakan minus 3%. Dan Anda tahu posisi Indonesia minus 2,3%. Pemerintah sendiri mengatakan, Menteri Keuangan sendiri mengatakan minus 2,3%. Wow. Dulu kita bertumbuh dengan harapan 5,1%. Presiden katakan itu 5%, 5,1. Sekarang tiba-tiba anjlok. Nanti kalau dia bertambah terus minus 2,3%. Anda tahu artinya? 0% berarti nggak ada pertumbuhan. Ini minus 2,3. Aduh, saya dengar berita itu. Tapi saya membaca firman Tuhan, saya bilang, otoritas ada padamu. Setuju, Saudara? Sama seperti pemerintah memiliki otoritas atas kita, maka Tuhan juga punya otoritas di mukamu. So, Anda harus percaya atau Anda harus memiliki otoritas yang mana, ya? Kalau hanya otoritas dari orang biasa, saya mau katakan tidak berlaku. Sekarang siapa yang bisa menyembuhkan COVID-19? Semua ketakutan. Bahkan keluarga saya juga tidak keluar. Saya menjadi lebih putih. Bukan karena krim, tapi karena sudah di rumah terus, hanya sekali-sekali jemur matahari. Dulu suruh jemur takut matahari. Aduh, nanti jadi hitam. Sekarang orang menjadi tent. Kenapa? Jemur di matahari. Ada yang bilang jam 9 itu bagus, ada yang bilang jam 10, ada yang bilang jam 11. Akhirnya orang ambil jalan tengah. Udah sekalian jam 12 siang, jam 1. Akhirnya mereka mendapatkan tent yang sudah menjurus kehitaman. Kenapa? Karena saya mau katakan buat Anda, ketika otoritas itu dipegang Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Ya. Oleh sebab itu hiduplah dalam otoritas itu. Dan yang terakhir, saya mau katakan buat saudara, perkara yang keempat,
He has demonstrated by words and action how to accomplish the job He has given you. Ini bicara tentang bahwa dia telah mendemonstrasikan, dia telah mendemonstrasikan dengan kata-kata dan tindakannya bagaimana menyelesaikan dengan baik pekerjaan yang dia telah diberikan itu. Dan kalau hari ini terjemahannya adalah dia telah berikan kepada kita. Jadi tugas kita adalah sekarang to accomplish. Apa sih to accomplish? Saya baca di kamus, menyelesaikan dengan baik. Amin. Anda pernah dengar itu istilah mission accomplished, ya, bahwa misi berjalan dengan baik, selesai dengan baik. Bukan hanya diselesaikan, ya. Kalau diselesaikan kita bilang finish, but accomplish itu kata yang berbeda. Menyelesaikan dengan baik sampai akhir. Hari ini kita punya pilihan. Kita mau diam, apa kita mau menyelesaikan dengan baik. Saya mau katakan buat Anda, apakah dia tidak tahu ada masalah di situ? Tahu. That's why Alkitab katakan dia hembuskan kita dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Untuk apa? Jawabannya sederhana, supaya saya dan Anda memiliki kuasa itu. Selesaikan dengan baik. Finish it well. Accomplish it well. Amin. Selesaikan dengan baik. Maka kita yakin dan percaya ada rencana Tuhan, bahkan dalam kehidupan saudara semua. Saya direncanakan Tuhan begitu baik, Anda juga direncanakan Tuhan dengan baik. Amen. Pasti. Amen. Oleh sebab itu, selesaikan tugas kita dengan baik, karena kuasa Tuhan menyertai kita. Tetap berdoa, tetap memuji dan menyembah. Selalu saya undang saudara, sekarang hari yang ke-23. Tadi saya berdoa, tiba-tiba saya dapat hikmat dari Tuhan. Iya, dan kalau ini benar, terpujilah nama Tuhan. Yesus 40 hari dia berpuasa, dicobai, ya. Dan kalau saya urut, kita sudah hari ke-23. Rasanya 17 hari ke depan, ya, kita berdoa kiranya Tuhan campur tangan. Setidaknya ada vaksin yang ditemukan. Setuju, saudara? Setidaknya korban berkurang. Setidaknya mereda, bahkan sembuh sama sekali. Saya berdoa, ya, untuk siapapun, untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk pemerintahan kita, untuk negara dan bangsa kita, ya, dimanapun berada. Mari kita berdoa untuk itu, ya, sebelum nanti kita masuk dalam pujian penyembahan terakhir, ya. Ayo kita satu dalam doa. Anda mau berdoa untuk bangsa dan negara Anda, untuk keluarga Anda, untuk rumah tangga Anda, untuk tim relawan maupun tim medis yang sekarang ada di garda terdepan. Kita harus they deserve, mereka layak untuk terima penghargaan, baik dari Tuhan juga dari kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami yakin dan percaya kami mendapatkan porsi yang terbaik dari Tuhan, bahwa Paskah itu membawa kami kedamaian, damai sejahtera, dan di dalamnya ada pengaruh Tuhan yang kuat yang berlaku atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami, untuk rakyat Indonesia, untuk NKRI. Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat untuk presiden kami, wakil presiden, jajaran menteri, lembaga tinggi negara. Biar mereka ada di dalam kesatuan dan persatuan, di dalam hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk TNI, untuk Polri. Kami berdoa juga untuk tim medis Tuhan, dokter dan juga perawat-perawat yang lain. Kiranya Kau memberikan hati yang melayani Tuhan Yesus. Kami mengapresiasi kerja mereka Tuhan. Oleh sebab itu Engkau lindungi, Engkau jaga mereka. Jauhkan mereka juga dari sakit penyakit atau terinfeksi. Biar Engkau menjaga nyawanya Tuhan, dan mereka bisa pulang kembali kepada keluarga yang mencintai mereka. Yang berdoa untuk korban-korban, baik yang diisolasi maupun yang di karantina, maupun yang ada di rumah, maupun di mana saja mereka berada. Kiranya Engkau menyembuhkan, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan dengan otoritas dari tempat yang maha tinggi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar tidak ada korban lagi Tuhan, semakin berkurang dan berkurang sehingga akhirnya berhenti Tuhan. Kiranya Engkau ampuni salah dan dosa kami.
Kau ampuni salah dan dosa dari bangsa Indonesia, bahkan dunia Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati Indonesia dari kampung-kampung, dari desa, RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai kota, Dati 1, Dati 2 provinsi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga buat dunia, di negara-negara seluruh dunia, biar tidak ada lagi korban. Engkau mengasihani, Engkau beriba kepada kami semua. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya vaksin itu bisa ditemukan dan bisa menghancurkan wabah penyakit COVID-19 ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, akal, budi, marifat. Engkau menunjukkan jalan, campuran daripada apapun Tuhan. Kiranya Engkau yang mengerjakannya dalam nama Tuhan Yesus. Ini hari yang ke-23, kami akan tetap duduk sampai Engkau menjawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit. Terutama kami berdoa untuk Lina Livida. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan yang terbaik buat dia. Kami yakin dan percaya hari ini juga dia ditolong Tuhan. Dia mendapatkan jawaban yang sempurna dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan doanya, sesuai dengan kerinduannya. Keluarganya kami serahkan dalam tangan-Mu, rumah tangganya, pekerjaan usahanya, kesehatannya kami serahkan dalam tangan-Mu, pelayanannya kami serahkan dalam tangan-Mu. Untuk juga Sandi Garnadi Tuhan yang ada di Amerika Serikat, kiranya Engkau menyembuhkan dia, Kau menjamah mulutnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dia boleh disembuhkan, keluarga rumah tangga dipulihkan Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak-Mu yang kuat, yang tangguh seperti dahulu kala. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan lebih baik lagi. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu, tidak terjadi apa-apa atas hidupnya, bahkan dia disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk pokok-pokok doa yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberkati buat Pak Henry Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Fiba yang dua-duanya sekarang dalam perawatan intensif. Kami yakin dan percaya Engkau yang menyembuhkan. Mereka adalah hamba-hamba-Mu. Mereka layak Engkau tolong. Mereka melayani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga, rumah tangga, usahanya, kesehatannya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan biar secepat juga mereka boleh sembuh. Kami berdoa juga untuk STTBI Battle Tuhan, yang hari ini ada 36 orang yang diisolasi dan karantina. Mereka masih anak-anak muda. Mereka melayani Engkau, mereka sekolah di sana, mereka tidak tahu apa-apa. Tapi ampuni salah dan dosa mereka Tuhan, kalaupun mereka melakukan hal-hal yang membuat mereka terinfeksi. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan waktu pemulihan yang luar biasa. Biar mereka bisa sekolah lagi, bisa kuliah lagi. Keluarga-keluarga yang hari ini juga sedang berdoa dalam nama Tuhan Yesus dari seluruh Indonesia untuk berdoa buat anak yang sedang kuliah teologi. Kiranya Engkau memberikan pertolongan. Kiranya Engkau memberkati juga donatur-donatur yang boleh memberikan makanan di sana, memberikan kebutuhan, keperluan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kembalikan lipat kali ganda. Kami berdoa untuk GBI Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk tempat-tempat ibadah, kiranya kembali dipulihkan, kembali berjalan dengan normal. Tempat ibadah dari agama apapun Tuhan Yesus, biar bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pusat-pusat perbelanjaan, untuk pabrik, untuk toko, dagang, usaha, mata pencarian, dan menggeliat lagi perekonomian. Sekolah-sekolah Engkau buka kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kami bisa berinteraksi lagi Kak. Kami rindu bahwa kami boleh juga melakukan pekerjaan kami, dan tentunya kami melayani Engkau, bahkan spreading the gospel. Terima kasih Tuhan Yesus, biar ekonomi membaik dan kembali bekerja dengan normal Tuhan. Kau tolong kami semua. Kami yakin dan percaya bahwa kami sudah ditolong Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan, siapapun yang melayani, biarlah Engkau juga memberkati mereka. Mereka adalah hamba-hamba-Mu, mereka layak Engkau tolong. Terpujilah nama-Mu. Untuk keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, anak-anak-Mu, untuk suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, untuk kakak adik mereka, untuk keponakan sepupu mereka, untuk mertua, mantu, opa, oma mereka, kami berdoa keluarga besar di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang pelihara mereka. Untuk penonton, spectators, atau mungkin netizen Tuhan, viewers, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tidak sia-sia apa yang mereka kerjakan hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.